apaan sih ini ngundang-ngundang udah ditolak masih ngundang-ngundang mulu deh. Hari Kamis tanggal 17 Kamis ya. Ya 17 ya Kamis ya. Apa sih ini undang-undang. Semangat Kak Tessa, semangat sayang. Semoga cepat kelar masalahnya. Kalau ketemu abu-abu mau diapain Bun? Aku kalau mau ketemu aku cuman mau memastikan apakah seperti yang kalian bilang atau enggak. Itu aja. Paling aku cuma lihat. Paling aku nanya, kenapa sih kok begini? Datang dong. Nah, aku paling gitu. Ya. Gregetan Kak lihat persidangan ini hari. Yes ya. Jadi kalian jangan mau terpengaruh ya. Aku yakin kalian itu tidak pernah menjelekkan JSPU. Yang menjelekkan itu pasti dari sana ya kan. Kita kan ngomong apa adanya, dari sana yang mau ini. Jadi jangan mau ini sekarang dari sana tuh oh ini kemarin dia bilang kasihan deh nggak disalamin Niki, nggak digini Niki katanya gue ya. Nah tadi udah disalamin, dicium, itu kebetulan ada kamera, biasa juga nggak ada kamera, biasa juga gue kalau Niki nangis gue kabur, tapi tadi kan Niki nggak nangis. Nah ada dalam rekam kamera. Udah sekarang lain lagi, pansos, pansos itu udah kata-kata lama sayang, udah capek kita. Bunda si Amin Niki bilangnya si Doktip gak disuruh datang lagi di persidangan apa ya mereka berdua. Ya itu mereka berteman kalau aku gak tahu ya. Kalau aku kan bukan berteman sama Niki sebelumnya. Aku sebelumnya sama Niki musuhan. Jadi aku gak tahu ceritanya. Jadi aku tidak mau menambah-nambahin atau mengurangin. Aku gak ngerti, maaf ya sayang ya. Hahaha ada aja netizen ngomongnya iya. Ya Allah. Tanpa nama, astagfirullah. Tadi Niki baik sama Boda baik dan canda. Sempat bercanda, itu yang bikin aku ya Allah, seorang yang duduk di kursi terdakwa ya lagi mempertaruhkan kebebasan dirinya. Dia bisa bercanda dengan mantan musuhnya bertahun-tahun. Itu yang menurut aku keren banget. Terbuat dari apa sih ini orang gitu. Sampai gue gelagapan gitu, gak nyangka kalau itu bercanda. Apaan sih katanya, menor banget, dandannya menor banget gitu. Itu bikin aku kaget. Dia bisa bercanda sambil ketawa-ketawa. Sesantai itu. Coba. Belum pernah loh aku melihat seorang terdakwa begitu ditolak sama JPU dengan sidang 2 jam yang cukup melelahkan, di saat jam-jam ngantuk, melelahkan, dan dia mempertaruhkan kebebasannya. Dia bisa bercanda dengan mantan musuhnya. Keren sih. Mbak Tessa, kenapa anaknya si gak datang? Gue Daniel gak tahu aku apa alasannya, gue gak ngerti. Apa alasannya coba? Gak ngerti gue. Tapi tadi gue tanya kapan datang, katanya minggu depan datang. Tessa tambah glowing. Iya Dokter Oki, Masya Allah Kak Tessa, iya sayang. Setelah membuang FS Yolo Ine, kini Doptik juga. Next siapa lagi? Gak ada yang dibuang ya Meliana, gak ada yang dibuang ya. Kita tahu seorang Nikita Mirzani itu tahu lah dia mana temen, mana yang baik buat dia, mana yang enggak ada yang ngebuang ya, gak ada yang ngebuang. Mami Tessa selalu makasih. Ini orang patut dicontoh. Jujur sayang, anak aku yang meminta aku, memohon kepada aku untuk meminta baikan dan mendukung Nikita Mirzani. Dan aku berdamai dengan hatiku karena anakku Anggi Giovanni yang meminta. Anaknya cuek, tapi begitu dia merasakan dia lulus S2 dengan nilai cum laude 3,8, di situ dia merasakan cambukan dari seorang Nikita Mirzani itu nggak main-main. Namanya anak satu ya, mungkin dimanja sama aku, tapi begitu kena cambuk dengan seorang Nikita Mirzani, tante Niki katanya, di situ dia bangkit, dia up, dan dia bisa menyerahkan ijazah S2-nya dengan nilai cum laude. Di situ dia bilang, mami harus baikan sama tante Niki, mami harus dukung tante Niki, kasihan adik Loli. Waktu itu dia ngomong gitu, kasihan adik Loli waktu dengan masalah dengan kemarin.
Jadi itu aku yang berdamai dengan hatiku. Anakku aja memaafkan dan malah meminta di situ sayang ya. Jadi aku berusaha untuk mendamaikan hatiku. Dan aku juga ingat 3 hari kita tidak menyapa sesama muslim. Maaf ya, aku cuma ngomong itu dosanya udah gak terkira. Gue bukan 3 hari lagi, 6 tahun. Coba logo ya, aku harus logo. Apalagi tadi setelah Niki bercanda di saat dia lagi mempertaruhkan kebebasan dirinya, lagi berjuang untuk kebebasan dirinya, dia bisa bercandain aku, bisa salaman sama aku, bisa pelukan sama aku. Di situ aku pikir langsung aku kayak es batu yang gitu. Ya udah, semakin kuat aku untuk bersuara untuk seorang Nikita Mirzani, karena aku pikir tadinya aku tidak berharap apapun, aku hanya menebus kesalahan aku yang tidak mengomong selama 6 tahun. Sekarang aku semakin kuat untuk mendukung dan bersuara untuk seorang Nikita Mirzani. Ya, gue nggak peduli mau ngomong apa. Udah kelihatan juga si Nepos nyindir gue di statusnya, gue dikirimin di DM Igoy, di screenshot. Gua nggak peduli mau Nepos mau bahas status gue. Kenapa? Karena tadi Niki peluk gue, karena tadi Niki bercanda sama gue, lu langsung pasang status. Kenapa? Katanya nggak mau ngelayanin gue. Kenapa? Gara-gara tadi Niki pelukin sama gue, gara-gara Niki tadi bercanda sama gue, langsung bikin status gue gitu. Aduh, ada apa ini? Lucky ya. Mbak Tessa udah lihat belum yang lagi begitu? Udah sayang. Cerumbu Nepos. Nah aku nggak tahu, dari kemarin dia tidak pernah mau sebut nama aku, katanya nggak level gini. Ya nggak level lah sayang, saya kan istri sah negara, mana level sama Anda yang itu. Ya kan emang gak level. Karena untuk menuju maaf untuk menuju menjadi seorang istri yang seperti saya, itu harus ketemu ini, harus ada ini, jadi memang gak level saya sayang, karena saya istri negara ya. Jadi sekarang ternyata dia menyamakan levelnya sama saya, dia sebut saya. Nggak apa-apa. Kenapa setelah Nikita Mirzani memeluk saya, kenapa Anda mau nyebut nama saya? Kemarin-kemarin Anda nggak pernah mau nyebut nama saya. Kenapa? Dia kok Anda memberikan saya sekarang gelar Nepos? Oh gitu. Terus saya harus mengasih nama Anda Nepos apa? Nepos Markius apa Nepos Judal? Apa Judaul? Saya harus memberi nama apa ini? Bun, rangkul kembali si Doktip dan Nikmir biar mereka bisa baikan kembali. Amin. Tapi Doktip lagi luar negeri sayang. Doktip lagi tugas di luar negeri ya. Yang penting Bunda jangan terlalu banyak berharap sama NM. FS yang bolak-balik serang 7/24 jam dibuang. Sayang, saya tidak pernah berharap apapun sama manusia. Saya melakukan, kan saya bilang dari awal ya, saya melakukan ini dari hati saya. Saya nggak berharap apapun ya. Mau Niki nanti, kan saya bilang Niki sudah, jika bisa sudah bersuara bebas, saya akan diem untuk omongin Niki udah nggak lagi. Karena saya tidak perlu lagi ngomongin, karena Niki sudah bisa membela dirinya. Di saat Niki belum bisa membela dirinya, belum ada kebebasan buat Niki membela dirinya, di situ saya ada. Tapi di saat nanti Niki sudah bebas bisa membela dirinya, saya pun udah nggak live lagi untuk omongin Niki. Karena saya nggak berharap banyak, karena saya tahu saya bukan temannya, saya hanya mantan musuhnya, bukan teman. Jadi saya nggak berharap banyak. Jadi kamu nggak usah ngomong, nggak usah berharap banyak. Saya tidak pernah berharap banyak ya. Karena saya sudah punya dunia saya sendiri, Niki juga punya dunia sendiri gitu ya. Sidang pindahan Niki kapan? Sidangnya tanggal 17 hari Kamis, inget ya. Di situ
ada putusan sela. Jika putusan sela diterima oleh hakim, maka persidangan memasuki untuk membahas yang pokok-pokok nggak ada. Makanya kita harapin aja nanti hakim semoga berdiri tegak ya. Bunda Tessa bijak sekali. Pelajaran hidup sayang. Kak Tessa iya. Kasihan Kak Niki iya sayang. Masa bodoh aja kenapa sih Bun? Masa bodoh gimana Gemini? Masa di depan kamu dia yang sudah memberitahu kita, termasuk saya loh. Saya sebelumnya tidak mengerti overclaim, tidak mengerti overprice, oke lah, mahalan. Overclaim, mau kucrot segala macam kan kita selama ini hanya tahu-tahu dan kita nggak peduli. Tapi dengan Nikita Mirzani membuka, kita jadi tahu banyak. Nah, pengetahuan saya yang banyak ini dari seorang Nikita Mirzani, wajar nggak kalau saya berterima kasih juga ke dia sudah memberi pengetahuan, terutama cewek-cewek Indonesia kan menjadi banyak tahu apa itu markucrot, apa itu ini, apa itu ini, apa itu ini, apa itu overclaim. Jadi kan jadi peduli. Dulu kan nggak peduli, main beli-beli aja. Nah, saya merasa gini, dia yang sudah memberitahu kita, sekarang lagi kena masalah nih gara-gara ini. Masa kita nggak peduli sih? Gitu loh sayang. Ya aku tidak pernah mempengaruhi kalian untuk berpihak ke siapa, terserah. Tapi aku di sini hanya diskusi, hanya ngomong kepada yang mencintai Nikita Mirzani dan yang mencintai kebenaran, dan insya Allah kebenaran itu lagi diperjuangkan. Saya hanya discuss sama mereka, bukan sama kalian yang tidak suka. Ya, jadi kalian jangan tersinggung. Ini discussnya saya di ruangan saya untuk pencinta-pencintanya Nikita Mirzani. Jadi saya mau ngomong apa aja itu kami yang discuss. Kalian silahkan discuss di luar. Kalian buka ruangan, buka room, discuss sana. Saya tidak akan pernah mau campur urusan kalian lagi discuss di seberang sana. Saya tidak pernah mau masuk. Saya tidak pernah mau ikut campur jika kalian discuss di sana menyerang seorang Nikita Mirzani. Tapi jika di room saya kalian menyerang seorang Nikita Mirzani, di situ saya ikut omong dan campur tangan ya. Jadi saya nggak mau ngerusak kalian ngomong di sana. Silahkan kalau kalian tidak suka, silahkan di sana ngomong kalian, buka room kalian sendiri ya. Betul, yang benar harus ditegaskan. Iya sayang, yang jual merkuri apa tuh nyanyi pengacara RG tadi, alasan RG nggak datang apa, emang parkir demo atau jangan penjaga planet? Katanya penjaga planet. Aduh, Masya Allah, cuman dia bilang minggu depan datang. Tadi dia bilang gitu. Nanti aku iniin, aku ambil yang penting-penting dari live itu, nanti aku tayangin di Tessa Mariska Channel ya, itu bes ya. Makasih ya Bun sudah semangat Niki, amin ya Allah, amin. Aku seneng lihat Niki ketawa, Masya Allah. Begitu baru duduk udah 2 jam, udah capek lelah, ternyata tiba-tiba ditolak. Eksepsi penolakannya ditolak. Kalau JPU dia bisa menegur aku, bisa bercanda sama aku. Masya Allah, itu menurut aku keren. Di situ aku sedih, Bang Budi, thank you. Di situ aku sedih, di situ aku kaget, di situ aku kagum seorang dia. Ya, nggak ada kata-kata yang bisa aku ucapkan tadi, cuma tapi dia ketawa-ketawa sambil nunjuk-nunjuk muka gue, Masya Allah. Dan akhirnya kita bersalaman dan akhirnya kita pelukan. Di situ ya udah. Besok pun, minggu depan pun aku tidak akan untuk mengganggu Niki di persidangan. Biarin aku melihat dari jauh. Kalau Niki ada apa, kan aku tahu berat banget orang yang lagi itu yang lagi duduk di kursi terdakwa. Kalau kita ganggu tuh berat banget, kasihan. Apakah Niki bisa bebas Bu? Salam dari Brunei. Ya, kalau untuk bisa bebas sudah pasti bebas, karena hukuman bukan hukuman berat untuk seorang Niki, dan Niki juga kita tahu bukan seorang yang kita sangka-sangka yang gimana-gimana. Tapi nanti lihat bebasnya, apakah bebas bersyarat, apakah bebas demi hukum, apakah bebas karena vonis. Yang pasti kalau bebas pasti bebas, karena dia bukan
tahanan seumur hidup. Ya, ini aku cukup hati-hati ngomong di sini karena memang lagi sensitif banget ini aku, tok aku. Aku cukup hati-hati. Sumpah Rum Bunda Tessa di sini, sumpah Rum Tessa Bunda di sini positif banget. Ada, makasih sayang. Sekelas Fitri aja diempas apalagi Tessa. Bun gimana perasaannya? Apa tadi? Bun gimana perasaannya? Mana tadi? Oh, masalahnya tak ada kebenaran padanya, emaknya susah dibenarin apalagi dibela. Masalahnya tidak ada kebenaran padanya, emaknya aja susah dibenarin apalagi dibela. Bebas dan bebas Kak Niki, Kak Mail, amin ya Allah. Kalau Mail, inilah aku hebat, sukanya aku dengan Mail satu ini. Dia tidak akan naik mobil, tidak akan pulang sebelum dia mencari aku. Itu yang bikin aku sedih. Ini anak tahu banget sih sopan santun. Tahu banget sopan santun, tahu banget. Dan ini didikannya almarhum Orga. Tahu banget gitu loh, tahu banget sopan santun. Hebat ini Mail ini. Mau masuk mobil aku muncul karena aku nggak mau ganggu Mail, karena tadi dia Mail itu lagi lapar bersidangnya. Aku begitu masuk dibilang Mail lapar. Aku bilang ya udah coba kita mau beli apa, nggak boleh makan karena mau sidang. Dia lapar, aku sengaja nggak ganggu, aku jauh. Tapi begitu dia masuk mobil dia lihat aku, dia salaman dulu sama aku. Masya Allah Mail ini. Dia salaman dulu sampai dia izin sama itunya, Pak aku salaman dulu. Dia salaman dengan tangan yang digari gini. Masya Allah. Seorang Mail memang hebat loh, hebat. Dan dia setelah salaman sama aku baru dia masuk mobil lagi, baru dia itu. Setiap dia habis sidang dia pasti mencari aku. Hebat ini anak bener-bener deh. Jadi apa ya, jatuh hati aku sama dia. Jadi jatuh hati. Kecelakaan kerja yang menyebabkan dia ada di dalam, yang dia hanya menjalankan